Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan anggota Putri Karimah Bestari, Nurul Khofifah, Thalia Faustina Susilo, Diva Balkis Azahra, Fadia Unil Fuadi, Klomidia Budi Kusuma, dan Raisa Devi Amadea akan mempresentasikan hasil dari tugas besar biologi sel farmasi yang telah kami buat, yang berjudul Sel Eukariot Mikroba Penicillium griseo fulvum. Gambar ini merupakan supergrup dari eukariotik. Yang akan dibahas pada kali ini adalah eukariotik tingkat rendah, yaitu adalah organisme eukariotik yang terdiri dari hanya satu sel, memiliki morfologi yang sederhana dan primitif dibandingkan dengan organisme multisel, tetapi memiliki kompartemen untuk membedakan berbagai organ seluler untuk pencernaan, ekskresi, dan berbagai sistem lainnya. Nah, contoh-contoh itu adalah protozoa, itu adalah protista mirip hewan, kemudian ada juga protista mirip jamur, dengan gerakan pada fase vegetatif itu mirip seperti amoeba, ada alga itu adalah protista mirip tumbuhan, dan fungi yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki klorofil, berbentuk hifa, dan misalnya itu terbuat dari zat kitin yang bersifat heterotrof. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut pada kali ini adalah Penicillium griseo fulvum. Proses mikrobiologi fermentasi Penicillium griseo fulvum. Terdapat beberapa tahapan dalam proses fermentasi ini. Yang pertama yaitu selection atau pemilihan mikroorganisme, yang kedua yaitu formulasi media kultur, yang ketiga proses produksi, dan yang keempat pemulihan dan pemurnian. Tahap pertama yaitu selection. Dilakukan pemilihan mikroorganisme yaitu Penicillium griseo fulvum. Yang kedua yaitu formulasi media kultur. Media yang digunakan yaitu Zapectox dengan komposisi glukosa sebesar 5%, NaNO3 sebesar 0,2%, KH2PO4 sebesar 0,1%, dan MgSO4 sebesar 0,05%. Penicillium griseo fulvum juga dapat tumbuh di media yang berbeda, seperti media sporulasi, media perkecambahan, dan media tahap benih. Tahap yang ketiga yaitu proses produksi. Pada proses ini pH dikendalikan yaitu sekitar 5,8-7. Setelah tahap inokulasi, organisme akan difermentasi selama 12-14 hari pada suhu 26-30 derajat Celcius. Fermentasi ini dilakukan secara aerobik pada media yang kaya akan glukosa. Tahap yang keempat yaitu pemulihan dan pemurnian. Ini merupakan tahap akhir dari proses fermentasi dari Penicillium griseo fulvum. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pemulihan dan pemurnian. Antara lain yang pertama yaitu broth dari fermentasi akan dipanaskan pada suhu di atas 60 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit. Yang kedua yaitu diekstraksi sebanyak 3 kali menggunakan aseton. Yang ketiga yaitu penguatan warna dapat dilakukan dengan penambahan kalsium hidroksida. Yang keempat, penghilangan zat lilin dilakukan dengan cara mencuci ekstrak menggunakan pelarut inert. Yang kelima yaitu pemurnian komponen kasar dengan mencucinya menggunakan kloroform. Yang keenam yaitu tahap rekristalisasi, dan yang ketujuh yaitu produk akhir akan dicuci menggunakan aseton. Kondisi lingkungan yang mendukung proses fermentasi griseo fulvum. Yang pertama adalah keasaman. Proses fermentasi griseo fulvum dapat berlangsung pada pH 5,8-7. Mikroba yang dipakai dalam proses fermentasi ini adalah Penicillium griseo fulvum. Proses fermentasi ini dapat berlangsung pada suhu 26-30 derajat Celcius dan dibutuhkan oksigen karena proses fermentasi griseo fulvum merupakan proses fermentasi aerob. Dan waktu yang diperlukan dalam proses fermentasi ini adalah sekitar 12-14 hari. Komponen tambahan dalam proses fermentasi. Yang pertama adalah prekursor, yaitu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke medium fermentasi. Yang kedua adalah inhibitor, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah hasil produk spesifik, meningkatkan produksi metabolit target dan menekan produk yang tidak diinginkan, dan mempengaruhi struktur dinding sel sehingga meningkatkan permeabilitas sel untuk melepaskan metabolit. Yang ketiga adalah induser, yaitu senyawa yang bersifat menginduksi sistem biosintesis produk enzim. Induser harus selalu ada dalam medium fermentasi, agar enzim tetap disintesis. Hasil produk. Produksi komersial biomasa mikroba dapat dibagi menjadi dua proses utama. Yang pertama, produksi ragi untuk digunakan dalam industri kue. Produksi ragi roti dalam skala besar sudah ada sejak awal 1900-an, dan sampai sekarang mudah ditemukan di pasar. Yang kedua, produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia atau pakan ternak, yaitu protein sel tunggal. Berikut merupakan 4 sumber protein sel tunggal beserta contohnya. Pada tahun 1960-an, produksi biomasa mikroba sebagai sumber protein makanan dieksplorasi secara mendalam. Sebagai hasil pekerjaan ini, beberapa proses berkelanjutan skala besar untuk produksi pakan ternak dibuat pada tahun 1970-an, tetapi tidak dapat bersaing dengan pakan hewan berprotein tinggi lainnya yang mengakibatkan penutupan pada akhir 1980-an. Namun, matinya fermentasi biomasa pakan ternak diimbangi oleh ICI plc dan Reykhovis McDougall yang menetapkan proses produksi biomasa jamur untuk makanan manusia.
Selanjutnya adalah protein dan enzim sebagai produk dari fermentasi mikroba. Dalam bidang farmasi, salah satu pemanfaatan protein dan enzim tersebut adalah sebagai protein dan enzim terapeutik. Salah satu contoh dari protein terapeutik adalah human interferon alpha 2A. Interferon ini dibuat melalui proses fermentasi ragi methylotropic Pichia pastoris. Human interferon alpha 2A memiliki 3 aktivitas berbeda, yaitu antiproliferasi yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, antivirus yang sering digunakan sebagai obat infeksi pada hepatitis B dan C, serta imunomodulasi untuk menstimulasi respon imun. Terdapat pula enzim terapeutik. Enzim terapeutik memiliki berbagai macam manfaat, diantaranya onkolitik, antikoagulan, trombolitik, serta mengatasi defisiensi metabolik. Berikut adalah beberapa contoh dari pengaplikasian enzim terapeutik. Yang selanjutnya adalah metabolit ekstraseluler. Metabolit ekstraseluler terbagi atas dua, yaitu metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Metabolit primer lebih esensial karena ia mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel itu sendiri. Sementara untuk metabolit sekunder, ia hanya bersifat sebagai pendukung mekanisme pertahanan sel itu. Bisa dilihat pada grafik, untuk metabolit primer, yaitu garis pink, itu dia berbentuk paralel dengan pertumbuhan sel, yaitu garis biru. Sementara untuk metabolit sekunder, yang memiliki garis putus-putus berwarna pink, itu berbentuk beda sendiri karena ia harus meningkatkan mekanisme pertahanannya di saat sel itu berada di fase stasioner, di mana ia akan segera mengalami kematian. Jadi contohnya bisa dilihat, untuk yang primer itu etanol, asam amino, dan asam sitrat. Untuk metabolit sekunder, contohnya adalah eritromisin, basitrasin, dan juga griseofulvin yang akan kami bahas, terutama pada presentasi. Selanjutnya adalah transformasi substrat. Transformasi substrat pada prinsipnya adalah menggunakan mikroorganisme untuk mentransformasi suatu senyawa menjadi senyawa lain yang secara finansial lebih berharga. Contohnya adalah transformasi etanol menjadi asam cuka. Berikut adalah bagan proses pembentukan asam cuka. Di sini mikroorganisme berperan sebagai katalis chiral dengan regio dan stereospecificity tinggi. Proses ini menggunakan enzim aldehyde dehidrogenase yang bekerja lebih efektif dalam sel mikroba. Terdapat beberapa bagian yang akan dijelaskan mengenai griseofulvin, yaitu ada A. Informasi umum, B. Struktur kimia, C. Aspek farmakologis, D. Farmakokinetik, E. Efek dan reaksi mereka, dan terakhir adalah inhibitor biosintesis mikrotubulus. Struktur kimia griseofulvin. Berikut adalah gambar struktur kimia dari griseofulvin. Zat aktif dalam griseofulvin adalah griseofulvin sendiri. Khasiatnya adalah sebagai anti jamur. Merek dagang dari griseofulvin adalah Grifin dan Fungistop. Bentuk sediaannya adalah tablet dan penggunaannya adalah pada infeksi jamur pada kulit, rambut, dan kuku. Untuk informasi lainnya bisa dilihat pada slide. Informasi umum griseofulvin. Griseofulvin diisolasi sebagai produk alami Penicillium griseofulvum pada tahun 1939. Griseofulvin merupakan senyawa fungistatik yang aktif melawan spesies Trichopiton, Microsporon, dan Epidermophyton. Pemakaian griseofulvin berkurang sejak adanya perkembangan azol anti jamur yang lebih aman dan aplikasinya yang mudah diberikan. Terdapat beberapa aspek farmakologis. Yang pertama itu adalah absorpsi. Absorpsi griseofulvin akan meningkat apabila obat ini diberikan bersama dengan makanan yang mengandung lemak. Griseofulvin ini bersifat lipofil sehingga dia suka larut di dalam air. Kemudian yang kedua adalah biotransformasi. Griseofulvin dimetabolismenya Hepar menjadi 6 desmethyl griseofulvin dan akan dieliminasi melalui urin. Kemudian yang ketiga yaitu adalah distribusi akan menghasilkan konsentrasi puncak plasma sebanyak 1 mikrogram per mililiter dalam waktu 4 jam. Kemudian pada bagian ekskresi, waktu paruh itu sekitar 9 sampai dengan 21 jam dan kurang dari 1% dari dosis yang dikonsumsi itu akan dijumpai pada urin tanpa perubahan bentuk. Dan terakhir dalam mekanisme kerjanya, griseofulvin ini merupakan obat anti jamur yang bersifat fungistatik, berikatan dengan protein mikrotubular dan menghambat mitosis dari sel jamur. Selanjutnya adalah farmakokinetik obat ini. Ketersediaannya terbentuk dalam ukuran mikro dan juga ukuran ultramikro yang tersedia dalam berbagai variasi. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah contohnya. Selanjutnya adalah setelah pemberian dosis 4 jam, yaitu puncak konsentrasi plasma pada stratum corneum terluar itu tertinggi. Namun pada 48-72 jam, konsentrasi plasmanya telah berkurang dan tidak tampak lagi. Setelah 5 hari, sekitar sepertiga dari dosis tunggal griseofulvin termikronisasi ke dalam tinja dan 50% urin. Waktu paruhnya adalah 9 hingga 21. Pada slide ini tercantum efek dan reaksi merugikan. Di sini terdapat 14, namun yang 4 yang memiliki bulatan berwarna merah adalah kasus yang paling sering dilaporkan, sementara sisanya adalah yang paling jarang. Griseofulvin sebagai inhibitor biosintesis mikrotubulus akan mengganggu pembentukan mikrotubulus jamur, mengganggu pembentukan spindle mitosis sel, dan menahan metafase pembelahan sel.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Penicillium griseofulvum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.